Saudara mungkin sudah melihat ada posting, ada video atau reel di media sosial tentang tanggal 23 dan 24 September 2025. Klaimnya menarik bahwa pada tanggal tersebut yang bertepatan dengan Feast of Trumpet akan terjadi rapture, pengangkatan gereja Tuhan. Guys, the rapture is going to happen on September 23rd and 24th this year, 2025. The Feast of Trumpets 2025 is when the rapture is going to happen. This September or later, you must be ready. Hari ini kita akan mengeksplorasi klaim tersebut. Kita akan coba memisahkan fakta-fakta astronomi dengan spekulasi eskatologi. Dan yang terpenting adalah apa yang Alkitab katakan. Mari kita mulai. People vanish before their eyes, and all caught on camera. This event won't be science fiction, conspiracy theory, or mindless speculation. When Christ comes for his people, it will be in the twinkling of an eye. Between the resurrected dead and the raptured, billions of people will exit this planet in an instant, but billions will be left behind. Pertama, yang penting diketahui adalah pada tahun 2017, nubuatan atau ramalan seperti ini sudah pernah viral. Kala itu orang mengaitkan dengan Wahyu pasal 12 dengan sebuah konjugasi planet yang langka di rasi Virgo pada September 2017. Dan apa yang terjadi? Tanggal itu terlewat dan rapture tidak terjadi sama sekali. Bisa dikatakan ramalan atau nubuatan itu gagal total. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Sekarang, 8 tahun kemudian, narasi yang sama dihidupkan kembali. Ini satu pola yang klasik, saudara. Ketika ramalan atau nubuatan itu gagal, maka goalpost-nya digeser ke tanggal di masa depan. Di Ulangan 18 ayat yang ke-22, ini harusnya menjadi peringatan besar buat setiap kita ya. Begini firman Tuhan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka jangan gentar kepadanya. Lalu apa yang sesungguhnya Alkitab katakan tentang hari dan tanggal itu? Jawabannya sudah sangat jelas dan langsung keluar dari mulut Yesus sendiri. Saya bacakan dari Matius 24 ayat yang ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Mari kita renungkan sejenak. Sang anak Allah sendiri mengatakan bahwa hanya Bapa yang tahu. Jika ini adalah satu pengetahuan yang eksklusif yang disimpan oleh Bapa sendiri, atas dasar apa manusia seperti saya dan saudara atau siapapun di dunia ini bisa mengklaim tahu? Dari ayat ini sendiri seharusnya cukup untuk menghentikan semua spekulasi tentang tanggal. Setiap kali seseorang mencoba untuk menetapkan tanggal, menurut saya mereka pada dasarnya memposisikan diri seperti Bapa di surga. Dan itu sangat berbahaya. Lalu bagaimana dengan tanda di langit? Bukankah Wahyu pasal 12 berbicara tentang hal itu? Mari kita bedakan dua hal antara astronomi dengan astrologi atau penafsiran. Astronomi adalah sains, ilmu pengetahuan, ilmu yang mempelajari tentang pergerakan benda di langit. Betul, memang ada beberapa peristiwa astronomi pada bulan September 2025. Saudara bisa lihat di layar ada beberapa peristiwa yang terjadi di September 2025. Itu bisa diprediksi dengan presisi matematis yang indah. Ini adalah fakta. Sedangkan penafsiran bahwa konfigurasi ini adalah pengenapan Wahyu 12 yang menandai rapture, itu spekulasi, itu opini.
Dan seperti yang kita lihat di 2017, opini bisa sangat salah. Mengkaitkan peristiwa astronomi yang diprediksi dengan kedatangan Kristus yang tidak terduga itu justru bertentangan dengan pesan Alkitab. Firman itu dalam Lukas 21 ayat yang ke-25 memang berbicara tentang tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang. Namun konteksnya tentang tanda-tanda yang mudah dilihat dan maknanya jelas, bukan sebuah teka-teki astronomi yang rumit. Jadi jika kita tidak boleh memprediksi tanggal, lalu apa yang harus kita lakukan? Tuhan memberikan kita sebuah perintah yang jelas. Tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Fokus kita bukan kepada kapan dia datang. Fokus kita seharusnya adalah apa yang kita lakukan saat menanti-nantikan dia datang. Apakah kita hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih? Apakah kita sudah menjadi saksinya? Mengisi waktu dengan spekulasi tanggal justru mengalihkan kita dari panggilan kita yang sebenarnya. Daripada menatapi kalender sambil menduga-duga, mari kita taati perintahnya, hidup sebagai saksi Kristus, dan terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi nanti ketika saudara melihat lagi video-video posting reel tentang 23-24 September 2025, ingat hal ini. Pola ini sudah pernah ada di tahun 2017 dan gagal. Alkitab sudah menuliskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa di surga. Dan panggilan kita adalah untuk berjaga-jaga di setiap waktu, di setiap saat. Sebab itu bisa terjadi kapan saja, bisa lebih cepat atau lebih lambat dari tanggal 23-24 September. Saya mengajak saudara, mari kita hidup sebagai orang percaya yang taat, yang terus berpegang teguh pada kebenaran firman yang tertulis di Alkitab, bukan kepada spekulasi-spekulasi yang viral. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati saudara.